kami laki-laki dengan perempuan. Laki-laki meskipun dia ketua majelis ulama, dia penghafal Quran, dia mubalik kondang, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan. Demi Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini suami seperti ini, suaminya dulu masuk neraka, baru istrinya di depan, di belakang. Makanya ibu ditanggung dunia akhirat. Beda perempuan, meskipun suaminya pezina, suaminya tukang tipu, suaminya koruptor, suaminya tidak sholat, suaminya tidak puasa, tapi istrinya istri yang soleha, dia taat kepada perintah Allah, dia patuhi perintah-perintah suaminya. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, 7 pintu surga, kau pilih mana kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan, maka jangan suka marah-marah. Hancur kau ibu malam ini. Si mau siapa suruh kau undang saya. Bu, ada 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Dengar ini. Terancam ibu-ibu. 1, kata Nabi, mereka yang selalu bicara kasar sama suaminya. Apa kau anak muda, ada istrimu? Boleh marah sama suami, bu, boleh. Marah manusiawi, tapi jangan memaki. Ini kalau marah, la haula wala quwata illa billah, keluar semua kebun binatang di mulutnya. Bagaimana kita betah di rumah kalau ngomel aja kerjanya? Jadi, bu, coba dengar itu laki-laki, coba lihat itu laki-laki. Kami pikir ibu bagaimana supaya ibu bisa pakai AC di kamar. Pak, kami pikir bagaimana supaya ibu bisa pakai emas pulang kampung dihargai sama keluarga. Kami pikir bagaimana supaya kalian bisa dibelikan mobil supaya tidak hitam kulitmu. Itu dipikir sama suamimu. Makanya jangan suka marah-marah. Takbir. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustaz. Kalau dia ngamuk tidak apa-apa. Dia pecahkan piring 1, pecahkan 1 lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Makasih. Ibu-ibu, terutama yang janda. Kalau ditelepon suaminya orang, jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh enggak, diteleponnya lagi kau besok. Halo ibu. Ibu. Bu. Bu. Ini banyak yang ibu-ibu dia bilang begini. Kalau marah sama suaminya. Pak, kau pilih mamamu atau saya istrimu? Bapak pernah dikasih pilihan begitu? Pernah toh? Nggak usah ngaku, yang penting, oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Bu, bu, ibu, coba lihat ini suaminya ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini bu. Siapa? Kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya.
Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kau gigi saya nak. Coba, diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik, diajarinya kita jalan, diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata kau pilih ibumu atau saya istrimu. Dongo itu. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamuk Ustadz. Kalau dia ngamuk enggak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Begitu kau bayangkan menikah hanya tempat tidur, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu nikmatnya begitu. Tanya bapak tak? Tanya. Tidak lama itu. Makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Bulan madu saja. Kalau kau pacaran, nak semua itu. Semua indah-indah. Mau tidur, bang jangan lupa berdoa ya. Itu sebelum dinikahi. Sudah nikahi, macam-macam keluar semua aslinya. Waktu dipacari, tabe ndi, hati-hati. Ada batu deh, itu waktu dipacari. Sekali sudah dari istri, tahan tuh kakinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih ingat ibu? Apalagi ketika usianya 7 bulan. Kok gigi saya nak? Coba, diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik, diajarinya kita jalan, diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata kau pilih ibumu atau saya istrimu. Dongo itu. Dongo itu. Ada merokok di sini? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok pak. Tapi sebenarnya itu rokok pak tidak merusak. Betul pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api pak, aman. Kantong ini saja, yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api pak? Maka solangi pak. Coba rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok ki? Merokok kau Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok pak. Ambil rokok nah, sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Beleng-beleng. Pak, bapak yang merokok, tahu enggak? Pak, kita lihat tadi itu orang-orang Islam
Anak-anak kecil diseret tentara Yahudi 3 orang. Anak kecil tentara 3 Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan bapak yang merokok, itu bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berhenti merokok, Pak. Bapak bilang, tidak bisa Ustaz, tidak jalan otakku kalau tidak merokok, Kak. Bale-bale kok. Buktinya apa? Ramadan jalan di otak, Kak. Berhenti ki merokok, Pak. Niatkan, berdoa ki, hari ini ya Allah, berikan saya kesanggupan berhenti merokok. Tanpa pertolonganmu saya tidak bisa sembuh dari rokok ya Allah. Bantu saya berhenti. Pembeli rokokku saya niatkan untuk tabung pergi umroh. Allah pasti bantu kita. Ketika kita dipanggil satu-satu, wajah-wajah kita di padang mahsyar tidak lagi seperti ini. Ada yang mukanya seperti ular. Kata Nabi, siapa yang muka ular? Mereka yang suka menjilat-jilat. Ini di kantor bupati banyak begini. Siapa. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing ya Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang disogok dan menyogok. Ini termasuk anggota DPR nanti yang terpilih karena nyogok. Ada begitu di sini? Ada? Atau salah, kenapa kau pilih? Tapi kau larang, tapi kau bilang Valentino. Lalu kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka mengambil barangnya orang. Ada juga kata Nabi yang nanti mukanya seperti kuda. Siapa muka kuda ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, mereka yang suka mendahului imam ketika sholat berjamaah. Ibu-ibu sekarang ini banyak perempuan palsu. Mohon maaf ya, kalau marah-marah aja. Siapa suruh undang saya? Sekarang banyak perempuan-perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Matanya biru, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru, palsu. Alisnya tebal, palsu. Pantatnya gabus. Iya toh? Oh, malah ada model baru saya lihat ibu. Dikasih lebih lagi putih-putih di sininya. Apa bedanya sama belek? Sekarang ini kita dibodoh-bodohi sama artis. Memangnya artis idola kalian? Ngapain kita cantik-cantik, akhlak kita jelek? Yang disenangi Allah cantik hatinya. Kalau hati cantik meskipun muka ndak halus, orang senang. Ya, gara-gara nikah.